Ketika seseorang mati dan menuju kekekalan, maka semua yang tadinya dianggap membahagiakan, dijadikan pegangan hidup, pada akhirnya akan terbatas. Saudara pernah lihat ya, hari ini saya sakit atau seorang sakit, berobat bisa sembuh, benar nggak? Tapi bulan depan belum tentu bisa sembuh. Tahun depan belum tentu bisa sembuh. Jadi akhirnya uangnya, apa yang dia miliki tidak bisa menolongnya. Ya? Mari kita mengakhiri jalan hidup kita. Oh, tidak ada lagi yang membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Amin. Kalau kita berpikir bahwa tidak ada kebahagiaan selain Tuhan, mau dikecewakan siapapun, dilukai siapapun, tidak jadi soal dan tidak jadikan masalah utama. Justru masalah utama kita adalah kalau kita nggak bahagia punya Tuhan. Kalau kita lebih bahagia punya uang, punya harta, punya jabatan, punya karir yang bagus, punya fasilitas, lebih bahagia punya itu semua daripada Tuhan. Itu masalah utama kita. Sehingga Tuhan tidak cukup bagi kita. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud yang kaya itu, seorang raja yang kaya, dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa yang sebenarnya, diartikan yang sebenarnya adalah Tuhan cukup bagiku, aku tidak butuh yang lain. Jadi dalam kelimpahan Daud, tetap Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan. Amin. Akhiri jalan kita, bahwa kita tidak lagi bahwa tidak ada lagi yang membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Jadi kita labuhkan diri kita hanya kepada Yesus. Kita harus berani melakukan diri pada Tuhan. Itu artinya tidak ada lagi yang membahagiakan hidup kita selain Tuhan. Tidak ada lagi yang membahagiakan hidup selain Tuhan. Apa saja boleh mengecewakan, apapun boleh tidak seperti yang kau harapkan. Jangan kebahagiaan itu adalah apa yang kau inginkan tercapai. Kalau itu kebahagiaanmu, silahkan hidup semaumu. Orang yang menjadikan kebahagiaan dalam hidupnya adalah keinginan yang tercapai. Orang yang begini tidak cocok hidup di dunia. Dia cocok pergi ke salah satu planet ini dan hidup sendiri tanpa siapapun. Dia suka-sukanya, terserah dia. Benar nggak? Habis aku nggak suka. Dia begitu sih. Terus maksudmu apa? Maksudmu seperti yang kau mau. Habis itu begitu sih. Terus maksudnya, ya harusnya begini dong. Seperti apa? Harus seperti ini. Itu maumu. Yang sering bikin orang marah, kesal itu, terluka itu apa? Ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Benar kan? Iya. Padahal sudah jelas Tuhan Yesus bilang, ikut aku, kau bukan hidup untuk dirimu sendiri. Jangan tertipu dengan berbagai macam pelabuhan palsu. Marilah kita mengakhiri jalan hidup kita dengan melabuhkannya pada Tuhan. Mari kepada yang letih lesu berat. Kata Tuhan Yesus, pikul kuk yang kupasang. Kalau kamu mau ikut aku, sekarang cuma satu tugas. Aku pasang kuk di kamu. Apa itu beban kita hari ini? Melakukan kehendak Bapa. Tidak ada yang lain. Jadi hidup kita satu-satunya kita arahkan selarasan besar. Kalau kita percaya Tuhan itu ada, harusnya kita mengalami dan menjumpainya. Dan ketika kita mengalami Tuhan, ada dua hal yang akan kita alami. Ketika kita mengalami Tuhan terus-menerus, semakin terus-menerus, walaupun ini berat, saudaraku, hari ini serasa masa sih. Ada dua hal paling tidak yang harus kita alami. Yang pertama, dunia ini semakin tidak menarik. Maka lama-lama dunia ini semakin tidak menarik. Kau tidak lagi bicara keindahan dunia, lama-lama kau terus bicara keindahan manusia batiniah. Bicara kecantikan manusia batiniah. Lama-lama dunia ini nggak menarik. Kau tidak lagi orang punya ini punya itu biasa, sudah biasa semua. Orang punya harta, tidak punya harta, punya mobil mewah, punya rumah mewah, semua biasa. Mulai memudar dan tidak menarik. Ya,
sehingga kita mampu berkata, tidak ada lagi yang akan membahagiakan aku kecuali Tuhan. Amin. Itu saudara, pelan-pelan terus memudah. Yang kedua, kita semakin yakin bahwa kita akan bisa sempurna seperti Bapa, seperti ajakan Tuhan Yesus, seperti perintah dari Tuhan Yesus. Perjuangannya tepat, tidak lagi meleset terus menerus. Terpeleset lagi, arahkan lagi, terpeleset lagi, arahkan lagi, terpeleset lagi, arahkan terus sampai tepat. Itu perjuangan kita, saudara. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang mengerti liturgi gereja, menjadi jemaat dan aktivis gereja, apalagi jadi pendeta seperti saya. Kita alami Tuhan yang dimulai dari mengakhiri hidup kita dan melakukannya pada Tuhan. Mengalami Tuhan diawali dengan mengakhiri hidup kita, segala keinginan, segala kehendak kita, lalu apa yang kita akan lakukan? Labuhkan di dalam Tuhan, berhenti dalam Tuhan. Pikul hooknya. Hooknya itu apa? Melakukan kehendak Bapa. Jangan terjebak dengan pelabuhan palsu atau mamon tidak jujur, karena pada akhirnya semua itu tidak bisa menolong hidup. Semua yang saya sebutkan tidak bisa menolong, bahkan orang yang paling dekatmu sekalipun suatu saat tidak bisa menolong, tidak akan ikut bersama. Kau datang sendiri, akan pulang dengan sendiri. Kalau dulu kita berpikir bahwa seketika kita dapat ini dan itu maka kita akan bahagia, tetapi sekarang kita harus dirubah. Itu harus dirubah menjadi segala sesuatu hanya bagi Tuhan, harus sesuai atau dalam komando Tuhan, harus menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Itulah orang yang sudah berlalu, yang sudah berhenti di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang.